Alhamdulillahirabbil alamin alladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita di tengah segala kesibukan yang ada. Allah sempatkan kita hadir di tempat ini. Mohon maaf saya agak kurang sehat ya. Serumahan itu batuk. Anak saya batuk sudah beberapa hari tidak sembuh. Jadi saya pakai masker saja. Dan nanti mungkin saya tidak akan lama. Jadwal ini kan 1,5 jam ya. Tapi mungkin 1 jam saya berhenti karena nanti ya lehernya mulai gatal gitu. Nanti semampunya lah, bismillah saja. Kita akan lanjutkan seri pandangan hidup Islam. Ya, kali ini bersama RBI dan Sedekah Jumat ya, komunitas Sedekah Jumat. Semoga apa yang kita lakukan ini, setiap langkah menuju rumah Allah ini, Allah berikan pahala bagi kita. Allah naikkan derajat kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Seri terakhir kita bicara tentang konsep ilmu. Saya review sejenak. Kemarin kita bicara tentang apa itu ilmu. Tujuan kita cari ilmu. Lalu ilmu apa yang perlu kita cari? Karena ternyata ilmu itu banyak. Dan tidak semua waktu kita itu akan cukup untuk mencari seluruh ilmu. Maka saya ingatkan kembali, kita harus cari ilmu fardu ain. Kita cari ilmu fardu ain sembari kita memilih fardu kifayah apa yang cocok buat kita, fardu kifayah apa yang sesuai buat kita. Fardu kifayah apa yang sesuai dengan kita, misalnya. Apa fardu ainnya? Mungkin yang ada beberapa yang tidak hadir ya. Fardu ain itu ilmu yang wajib kita miliki secara individu. Yang kita tidak bisa berkilah, oh saya tidak tahu. Nah, gitu. Mudahnya begitu. Kenapa kita wajib? Karena ada kegiatan yang harus kita lakukan atau harus kita tinggalkan. Atau harus kita yakini. Allah itu satu-satunya Tuhan yang wajib disembah, yang berhak disembah. Kita nggak bisa bilang, saya nggak tahu. Kenapa? Karena wajib ain, wajib bagi pribadi setiap orang itu mengetahuinya. Kenapa? Karena kalau tidak mengetahuinya, maka ia jatuh ke dalam keluar dari keimanan. Konsekuensinya, di akhirat nanti dia akan bertanggung jawab. Dia ada di surga atau di neraka itu salah satunya ditimbang dari itu. Salat itu wajib. Lalu kita nggak bisa bilang, wah saya nggak tahu kalau salat 5 waktu itu wajib. Nggak bisa. Kenapa? Karena salat 5 waktu itu wajib. Berarti cari ilmu tentang salat 5 waktu itu hukumnya wajib bagi setiap orang. Puasa Ramadan itu wajib. Lalu, kenapa kamu nggak puasa, Mas? Kenapa kamu nggak puasa, Mbak? Wah, saya nggak tahu, belum pernah belajar. Kan selama ini kita mengenal, wah kalau nggak tahu itu tidak berdosa. Tidak. Untuk sesuatu yang hukumnya fardu ain, tidak bisa berkilah. Tidak tahu, maka dia dapat hukum dosa. Kenapa? Karena dia tidak belajar tentang ilmu itu. Kenapa Bapak nggak berzakat fitrah? Wah, saya nggak tahu ternyata ada kewajiban zakat fitrah. Maka ia dikenai berdosa
Kenapa? Karena tidak belajar tentang hukum zakat fitrah. Maka sesuatu yang hukumnya wajib bagi kita, maka wajib pula kita cari ilmu atasnya. Salat itu akan diterima kalau dia bebas dari hadas besar dan hadas kecil. Syaratnya gitu, syarat sah salat. Maka wajib bagi kita tahu cara mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Lalu kita nggak bisa bilang, wah saya nggak tahu ya, belum tahu caranya wudu. Kita nggak bisa bilang begitu. Oh, ya ada orang begitu, iya. Maka baginya wajib mencari ilmu tersebut. Sehingga ketika ada orang masuk Islam pertama kali, yang dia omongkan, yang dia pelajari, yaitu bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana akidah seorang muslim yang benar, bagaimana puasa yang benar. Begitu. Karena nanti akan kita temukan dalam ilmu-ilmu itu ada ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini baik ilmu dalam bidang agama, ada juga dalam bidang urusan lainnya. Kalau urusan lainnya kita gampang. Kalau kemarin saya contohkan itu, kalau orang itu hidup, misalnya nih ya, pengajian ini butuh sound system, maka wajib kita ada yang mengerti ngurusin sound systemnya. Oh, sekarang itu kita butuh berkomunikasi via handphone, komputer, dan sebagainya. Maka ada perlu sebagian orang yang belajar ilmu itu. Oh, kita itu butuh ada yang mengatur ketertiban, jadi polisi ini, karena kita sedekat kantor polisi. Maka sebenarnya fardu secara kifayah ada sebagian orang yang belajar jadi polisi. Ya. Jadi bukan masalah remeh-temeh itu, masalah fardu juga, masalah kewajiban juga. Tapi kolektif sebagian saja, tidak wajib seluruh orang. Tapi kalau dia tidak ada yang belajar itu, maka semuanya kena dosanya. Dalam agama juga ada. Jadi ulama bidang tafsir itu fardu kifayah. Tidak semua orang wajib jadi ulama bidang tafsir, tidak. Tapi wajib ada ulama bidang tafsir. Penghafal Quran tidak wajib seluruh kita itu jadi penghafal Quran, tidak wajib. Wajibnya hanya menghafal. Pertama wajib hafal itu wajib Al-Fatihah, kan wajib hafal tuh. Lalu beberapa ayat atau surah agar sholat kita sempurna. Kewajiban kita di situ. Tapi menghafal seluruh Al-Quran itu nggak wajib. Wah kalau gitu ya nggak usah. Enggak. Wajib ada sebagian orang yang belajar jadi penghafal Quran. Selesai menghafal Quran enggak. Mengerti tentang ilmu-ilmu berkait qiraah. Nanti naik lagi tentang tafsirnya, tentang begini dan sebagainya. Lalu setelah mereka punya ilmu, wajib baginya ada sebagian yang menyampaikan kepada orang lain. Jadi orang yang mengajarkan ilmu tersebut. Jadi udah banyak nih yang punya ilmu itu, tapi dia tidak mau mengajarkan, salah juga. Gitu ya, step by step ilmu itu. Jadi kalau kita punya profesi macam-macam, jadi ini, jadi itu, jadikan profesi kita itu bagian dari kita menyelenggarakan fardu kifayah kita. Tapi ingat, fardu ain kita jangan ditinggalkan. Hatta bahkan jadi ibu rumah tangga itu butuh ilmu. Jadi ibu rumah tangga ya tinggal begitu aja, enggak, butuh ilmu. Bagaimana mendidik anak, bagaimana berinteraksi dengan anak, bagaimana kalau marah sama anak, bagaimana kalau anak ngambek, bagaimana kalau anak begini. Gitu. Jadi kita temukannya banyak orang tua itu kalah sama anak. Ini hati-hati ya. Saya tidak bilang salah 100%, tapi saya bilang begini. Gimana pun yang pemimpin itu orang tua. Kan saya lihat ya, ada anak-anak yang kenapa dibelikan itu? Wah, nanti anaknya ngamuk begini. Itu tandanya orang tua kalah sama anak. Kalau mau belikan aja.
apa-apa. Tapi kalau ketika orang tua takluk sama anak, nah itu jadi ada masalah. Berarti butuh ilmu. Karena yang mendidik itu orang tua, bukan anak yang ngatur-ngatur kita. Kita yang ngatur-ngatur anak. Ada bilang tuh, kenapa anaknya dikasih HP? Kan misalnya gitu. Apa kasih HP itu salah? Enggak, boleh-boleh saja. Tapi harus ada ilmunya. Kapan anak mengakses HP? Sebatas apa? Nanti kalau apakah seharian full gitu kan tidak. Nah ketika ada orang tua tuh anaknya dikasih HP, tapi batas waktunya sudah melebihi, orang tuanya minta lagi ya, HP-nya tolong sudah, anaknya ngamuk gitu. Terus orang tuanya kalah. Nah ini ilmu yang harus dicari. Jangan sampai orang tua itu kalah sama anak. Ini bukan berarti orang tua harus kejam, gitu bukan. Tapi bagaimana mendisiplinkan diri dan mendisiplinkan anak. Bismillah. Insya Allah begitu ya. Itu fardu kifayah. Saya cuma mengingatkan kembali dan mungkin ada yang baru hadir hari ini. Baik. Hadirin sekalian, selanjutnya hari ini kita akan bicara dulu tentang konsep jahiliyah. Ngapain sih ngomongin jahiliyah? Agar kita tahu bagaimana Islam datang itu ketika kita tahu keadaan sebelumnya seperti apa. Jahiliyah itu sering kita kontekskan, ceritakan sebagai kondisi sebelum Islam datang. Kan kita bilang tuh, Islam datang membawa umat itu dari kejahiliahan kepada cahaya yang terang benderang, kan gitu. Jadi kita mestinya clear dulu, karena ternyata saya menemukan banyak orang yang tidak clear tentang jahiliyah. Jahiliyah itu dianggap bodoh, kampungan, deso, tidak terpelajar, nah, gitu ya. Karena kan, kondisi Mekah waktu itu nggak bisa nulis, buta huruf, gitu katanya, jelek. Sebentar. Jahiliyah itu maknanya tidak semudah itu. Bukan berarti bodoh. Karena di Mekah itu pintar-pintar orangnya. Duit kaya-kaya. Berapa hartanya itu, ya beberapa itu kalau kita lihat riwayatnya itu, kalau diuangkan sekarang itu uangnya triliunan. Triliunan mereka itu punya duit. Lebih hebat dibanding kita. Kalau kita bilang, itu. Jahiliyah itu juga bukan cuma di Mekah. Jahiliyah itu disebut sebagai kondisi alam seluruh dunia. Karena Islam itu kan rahmatan lil alamin, untuk seluruh. Bukan hanya untuk Arab jahiliyah itu. Maka untuk Romawi, untuk Persia, itu juga disebut jahiliyah. Romawi itu ya, istananya besar, hartanya banyak, orangnya pintar-pintar. Kalau sekarang seorang ilmu pengetahuan itu masih ada yang merujuk kepada situ sampai sekarang. Ada Persia, ilmu hitung-hitungnya bagus. Mereka bikin bangunan indah. Ilmu perangnya, kalau nanti kita ingat perang Ahzab, perang Khandaq, perang Parit itu, ketika Madinah diserang orang Mekah, itu kafir Quraisy, itu kan dibikin parit untuk membatasi antara Mekah dan orang-orang Madinah dengan orang-orang yang mau nyerang itu. Jadi nggak dibikin benteng, tapi dibikin parit. Jadi kalau orang turun itu ditembak pakai panah gitu. Jadi mereka nggak bisa masuk ke Madinah. Itu ilmunya dari mana? Dari Salman Al-Farisi. Al-Farisi bermakna dia orang Persia. Itu ilmunya orang Persia. Ilmu perangnya sudah sangat hebat. Itu jahiliyah. Mereka yang pintar-pintar itu jahiliyah. Disebut sebagai jahiliyah. Kok bisa? Nah ini, kita harus clearkan konsep jahiliyah itu apa. Jadi bukan sekadar bodoh, nggak bisa baca. Bukan itu. Ada orang yang terkait dengan istilah jahiliyah. Namanya Abu Jahal. Abu Jahal, bapak kejahiliahan, bapak kebodohan. Kita nganggap bodohnya itu dia nggak pinter apa-apa. Bukan. Abu Jahal ini salah satu orang paling pintar di Mekah. Orang paling jenius di Mekah. Gelarnya itu Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Orang nomor satu yang kalau orang mau apa-apa konsultasi salah satunya ke dia. Jadi orang paling pintar itu.
bukan bodoh. Lalu jahiliyahnya bagaimana? Kenapa dia bilang Abu Jahal? Nah, itu kita lihat. Apa sih jahiliyah yang dimaksud? Yang ngomong itu bukan saya. Yang ngomong bahkan bukan hanya Nabi. Tapi jahiliyah itu muncul 4 kali dalam Al-Quran. Jadi Allah yang mensifati orang-orang jahiliyah di dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dengan kita mengenal makna jahiliyah ini, kita bisa tahu, oh begini tuh maksudnya keadaan yang disebut hadir sebelum Islam. Dan Islam akan mengganti kondisinya, sehingga Islam hadir dengan sesuatu yang indah, cahaya yang terang benderang, keadaan yang lebih baik. Itu kita cek dalam Al-Quran. Nanti saya akan sampaikan ada 4 titik Allah sebut kata jahiliyah dalam Al-Quran. Tapi, sebelum saya masuk ke situ, saya mau katakan, ternyata jahiliyah ini dengan datangnya Islam bukan berarti selesai. Bisa jadi jahiliyah ini masih ada pada diri kita. Nauzubillah min dzalik. Bisa jadi masih ada dalam masyarakat kita. Bisa jadi masih wujud saat ini. Saya suka dengan penjelasan Ustaz Salim Afillah itu ketika cerita begini. Dia waktu itu bicara tentang berhala. Berhala kupu-kupu. Apa sih berhala kupu-kupu? Dia katakan begini. Keburukan itu, berhala itu, dulunya itu seperti ulat. Ulat yang jelek. Kalau ada ulat, ibu-ibu ini kan kalau ada ulat tuh jijik. Nggak mau dekat-dekat. Begitulah kita sekarang mungkin menilai ada berhala zaman dulu. Wah, ngapain kita nyembah patung tuh? Ngapain kita nyembah yang itu tuh? Jelek betul. Itu sudah masa lalu. Nggak mungkin kita begitu lagi. Wah, itu keburukan yang kelihatannya sudah gak akan kita dekati. Itulah yang disebut dengan berhala zaman ulat. Tapi ulat ini ternyata bisa berubah jadi kepompong. Nanti berubah jadi kupu-kupu. Ketika jadi kupu-kupu itu, orang senang. Orang suka dengannya. Orang suka mendekatinya. Orang foto-foto dengan kupu-kupu itu. Orang suka mengejarnya. Ingin dekat-dekat dengannya. Padahal itu kan ulat yang sama. Makhluk yang sama dengan ulat itu. Kalau si ulat kita kasih nama Fulan, ketika berubah jadi kupu-kupu, tetap Fulan namanya. Kalau kita kasih nama ulat, ulat ini namanya Mr. X. Ketika berubah jadi kupu-kupu, ketika dia Mr. X ini berubah jadi kepompong, namanya tetap Mr. X. Kata berubah jadi kupu-kupu, tetap si Mr. X juga. Walaupun dia bertransformasi, bentuknya jadi indah, pada hakikatnya dia tetap sama. Kalau Ustaz Salim bilang, berhalanya tetap sama, berhala kupu-kupu. Kejahiliahan itu, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, juga sama seperti itu. Bisa jadi dulu bentuknya jelek, bentuknya buruk, kita tinggalkan. Kan ada orang bilang, oh itu tuh di kampung tuh orang begini tuh begini. Kalau di kampung tuh begini, deso lah begitu ya. Primitif. Nah, itu ada yang suka gunakan istilah primitif itu. Tidak. Ternyata kejahiliahan itu juga hadir di tengah yang sifatnya modern, keren, gagah, indah, dikdaya, hebat. Nah, gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang rahmati Allah. Mari kita cermati satu persatu. Pertama, Allah sebut jahiliyah itu dalam Quran surah Ali Imran ayat 154. Potongannya itu, yadhunnuna billah ghairal haqqi adhannal jahiliyah. Mereka, orang-orang kafir itu, orang musyrik itu, menyangka yang tidak benar. Persangkaannya tidak benar terhadap Allah. Mereka berprasangka dengan Allah, menilai Allah itu dengan penilaian yang tidak benar, seperti sangkaan jahiliyah. Ini artinya adalah orang-orang yang akidahnya tidak benar.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tengok-tengok sedikit sejarah ya. Ini saya cerita sejarah sedikit. Nabi Adam itu kan bapak Abul Bashar, bapak manusia. Nenek moyang kita semua. Jadi yang hadir di depan saya ini semua keturunan Nabi, ya. Jadi kalau ada Nabi, saya juga keturunan Nabi gitu. Nabi Adam dan Nabi Nuh, nah gitu. Insyaallah kita semua keturunan Nabi. Jadi ketika Nabi Adam turun, itu kan bawaannya risalah yang benar, nyembah Allah. Jadi akidahnya benar. Nanti turun mulai orang yang melakukan akidah yang menyimpang dari apa yang dibawa dulu para nabi terdahulu. Nyimpang. Nanti datang lagi nabi mengingatkan kembali, tolong. Jadi para nabi itu sebenarnya mengingatkan kembali. Bukan ada sesuatu yang sama sekali tidak pernah turun pada mereka. Tapi mengingatkan kembali dulu nenek moyangnya itu pernah beriman. Mereka beriman. Nanti Nabi Nuh itu kan satu kapal beriman semua nantinya. Setelah yang lain meninggal kan, kena banjir. Di kapal itu kan beriman semua. Nanti turun, ada lagi yang kafir, ada lagi yang musyrik, ada lagi yang bandel. Kan gitu terus tuh. Terus nanti sampai Nabi Muhammad. Nah, mereka yang disebut jahiliyah ini yang persangkaannya, yang akidahnya, cara pandangnya terhadap Allah, cara pandangnya terhadap Tuhan itu salah. Contoh ya, di zaman Nabi itu orang haji banyak sebelum Nabi diangkat jadi Rasul ya. Itu kan budaya haji itu ada. Gitu. Kenapa? Karena itu ibadahnya dimulai sejak zaman Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad ke Nabi Ibrahim itu sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun. Jadi jarak Nabi Muhammad sampai dengan Nabi Ibrahim itu jaraknya hampir 5.000 tahun. Jadi selama 5.000 tahun itu orang berhaji. Nggak putus hajinya. Itu ibadah yang luar biasa. Allah jaga hajinya. Cuma dulu kan Nabi Ibrahim itu bikin Ka'bah. Biasalah, ini salah satu ceritanya ya, yang mulai membawa berhala itu namanya, saya agak lupa ya, Amr bin Luhai atau salah gitu ya. Hanya satu orang ya. Ini Al-Khuzai, dia dari suku Khuza'ah. Biasalah, ya ini saya bukan nyindir ya. Biasalah kalau pemimpin itu pengen dikenang itu, pengen ada sesuatu yang baru dan monumental yang nanti dia diingat. Ini kalau neruskan, jadi kan Khuza'ah itu merebut kota Mekah dari Bani Jurhum. Bani Jurhum ini keturunannya Ismail. Ketika mulai banyak macam-macam, direbut kotanya itu. Ketika direbut, mereka pengen, nggak sama dong dengan suku yang dulu, gitu. Hajinya tetap, tapi kalau nggak salah ini saya agak lupa namanya, Amr bin Luhai ini, itu disesatkan oleh setan, dapat wangsit. Jadi wangsit itu bukan hanya dari ilham, itu bukan dari Allah, bisa jadi itu jadi setan. Apa? Salah satunya nih, dalam mimpinya dia dapat wangsit, gitulah kalau bahasanya ya. Nyari tempat dikuburnya berhala-berhala zaman Nabi Nuh. Coba, dia itu dapat wangsit, dapat satu tempat, gali. Di situ ditemukan berhala zaman Nabi Nuh. Kayak kita tuh kalau nemukan prasasti ya, prasasti zaman apa lah gitu. Nah, ditemukan tuh. Sama dia dibawa berhala-berhala zaman Nuh itu dibawa ke hadapan Ka'bah. Nah, dia bilang gini, ini nih orang-orang soleh. Kalau kita ini kan orang jelek nih, penuh dosa, buruk. Kalau berdoa sama Allah langsung itu nggak akan diterima. Yuk kita berdoanya nitip, ya. Nitip barang-barang ke orang-orang ini yang sudah tiada ini. Kita sembah berhala ini. Harapannya dengan menyembah berhala ini, orang-orang ini
itu akan mendekatkan kita kepada Allah. Nah, gitu. Dulunya mereka menyembah kepada Allah, langsung menghadap kiblat. Sekarang dikasih di depan-depan Ka'bah itu berhala-berhala. Kampung sebelah dengar orang itu bawa berhala, dia bawa berhala sendiri. Wah, dulu kami punya kepala suku, orangnya soleh, kami taruh di sini. Itulah namanya nanti Lata, Uzza, Manna. Itu nama orang-orang yang bisa jadi dulu soleh. Wah, kita ikutlah kepala suku kita yang dulu orang soleh itu, kita beribadah, dekati dia, harapannya agar dia yang nanti mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akar-akarnya. Jadi Bapak Ibu, ziarah kubur itu boleh? Boleh. Sunnah Nabi? Sunnah. Nabi pernah melarangnya, tapi habis itu Nabi membolehkannya. Tapi kita kan berdoa kepada Allah, bukan menyembah kubur. Menyembah kubur haram, tapi ziarah kubur boleh. Gitu ya, itu harus dipisahkan. Wah, nanti dibilang nggak boleh ziarah kubur. Ziarah kubur ya boleh. Orang kita ziarah, berharap ziarah kubur ke makam Nabi ya. Makam Abu Bakar, makamnya Umar. Ziarah kubur itu boleh. Cuma yang salah kalau ada praktek orang menyembah kubur. Nah, ini yang salah. Itu ya. Dipisahkan. Dipisahkan di antara keduanya. Jangan dianggap ziarah kubur itu salah sama enggak. Ziarah kubur itu sunnah. Saya bilang bid'ah. Enggak, ziarah kubur itu sunnah. Ada dalil, carikan hadisnya. Cari hadisnya. Ada. Nabi dulu melarangnya, lalu Nabi memperbolehkannya. Tapi yang dilakukan itu ziarah kubur, bukan nyembah kubur. Itu ya, dua hal yang berbeda. Yang tahu ya, masing-masing yang melaksanakannya. Dia itu sedang melakukan ziarah kubur, apa nyembah kubur. Itu dua hal yang berbeda. Nah, akidah yang beginilah, yang awalnya mereka itu berhaji, hajinya itu langsung ke Baitullah, tapi mereka bikin tuh berhala banyak-banyak di samping Ka'bah itu. Akidahnya mulai macam-macam. Mikirnya macam-macam. Memandang Allah tuh begini, begitu, dan begini, dan begitu. Begitu juga di luar Islam, nanti kita temukan ya. Ada yang beragama ini punya banyak dewa dan sebagainya, punya banyak begini dan dewa. Oh, kalau yang dewa yang memperbaiki ini, dewa yang merusak ini, dewa yang begini dan sebagainya. Dhannal jahiliyah, akidahnya akidah yang tidak benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu disebut jahiliyah pertama dalam Ali Imran ayat 154. Yang kedua, Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 50. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukma liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah hukum pengaturan jahiliyah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang membuat kita menjalankan apa yang aktivitas dalam sehari-harian kita. Lalu Allah berikan guidance, petunjuk melalui Quran dan Sunnah. Ini turun dengan segala sumber-sumber hukum itu. Akan ada orang-orang yang berhukum tidak pada hukum Allah, menganggap hukum Allah itu usang, hukum Allah itu nggak adil. Apa contohnya? Paling sering saya itu salah satu yang cukup meminati hukum waris. Hukum waris ini yang paling sering saya temukan tidak dilaksanakan. Kebilanglah laki-laki itu jatahnya 2, perempuan kok 1. Nggak adil itu.
Anak yang ngurus itu kan ngurus orang tuanya si A. Kenapa si B yang nggak pernah ngurusnya orang tua itu dapat warisan yang sama dengan A? Kayak gitu. Kenapa? Mereka berpikir, menganggap pikirannya itu lebih baik dari apa yang Allah tentukan. Nah, itulah yang disebut dengan hukum jahiliyah. Apakah boleh bikin aturan yang Allah tidak tetapkan? Boleh saja. Kan tidak semua diatur. Tapi ada asas-asas yang diatur. Nggak ada aturan bikin KTP. Apakah boleh bikin KTP? Ya boleh saja, kan gitu. Jadi ada aturan yang memang tidak diatur. Tapi ketika sudah diatur, lalu dilawan, inilah yang disebut dengan hukum jahiliyah. Membuat aturan hukum yang dalam cara pandangnya mungkin kelihatannya bagusan begini deh. Sepertinya bagus begini deh. Kalau bapak-bapak tuh ada yang suka modif, entah modif motor atau modif mobil, gitu ya. Yang sudah cetakan pabriknya begini itu diutak-atik. Nah, itu boleh saja gitu. Tapi ada aturan hukum yang sudah tetap begitu, nggak usah diutak-atik. Sekarang tuh mulai Bapak Ibu yang dirahmati Allah nih jaga betul nih. Mungkin kita enggak nih, tapi ini akan dihadapi anak-anak kita. Ya Allah, saya tuh bayangkan betul itu. Apa? Yang kita sekarang bilang dengan nama LGBT. Homo, gay, lesbi dan sebagainya itu. Wah, enggak Pak, enggak ada di sini Pak, itu di sana. Wallahi, itu sedang dikampanyekan dengan luar biasa. Melewati generasi anak-anak kita nanti. Sudah mulai banyak negara yang ada negara-negara yang melegalkan. Kalau sudah dilegalkan itu kan berarti ya sudah support. Coba lihatlah nonton bola dan sebagainya, mereka pakai simbol-simbol pelangi dan sebagainya. Wah, dikampanyekan luar biasa. Kita mungkin tidak merasakan itu secara masif, tapi anak-anak kita ya Allah, hati-hati. Hadir di tengah-tengah orang yang kalau tidak menerima orang homo itu dianggap buruk. Wah, luar biasa. Jadi mereka sampai pada level silahkan ada orientasinya apa saja, tapi tolong jangan memandang buruk orang LGBT. Begitu mereka. Itu tersebar. Cobalah banyak itu. Isu yang banyak teman-teman saya itu kan ya banyak konten-konten film, video, bahkan lagu itu yang menjurus ke situ. Sekali lagi mungkin kita tidak terlalu terasa, tapi hati-hati anak-anak kita. Sekarang itu, ya gini lah, mohon maaf ya. Ini saya memandangnya sepintas aja nih, sepintas ketahuan saya ya. Dulu orang hamil di luar nikah itu aib betul. Aib betul, ditutupi betul. Orang tuanya tuh nggak akan berani menikahkan itu. Tapi sekarang itu orang akhirnya lumrah, biasa aja. Cuek aja. Ya sudah tahu. Ya, gitu aja. Nggak lagi menganggap, masyarakat tidak lagi mencap buruk berlebihan kepada itu. Sehingga orangnya udahlah, zamannya udah berubah. Gitu. Hati-hati. Ini disebut dengan hukmal jahiliyah. Saya banyak menemukan itu. Dulu saya tahulah ya. Biasanya misalnya gitu, yang paling contoh itu hamil di luar nikah. Itu mereka malu pokoknya. Nikahnya diam-diam biasanya. Lalu kalau lahiran anak diam-diam juga. Tapi sekarang cuek aja. Dia sebar undangan lah. Dia dia kalau nikahan ya dia undang juga rame-rame gitu. Padahal nikahnya ya baru kemarin. Akad nikahnya saya tahu 3 bulan yang lalu. Tahu-tahu dia sudah tasmiyahan gitu, punya anak. Ngundang saya juga gitu. Tapi yang saya bingung juga, saya mau ngomong jelek itu ragu. Ini bahaya deh masyarakat kita itu. Semuanya sungkan ngomongin kalau itu tuh jelek.
Padahal itu buruk sekali. Perzinahan itu kalau beredar di masyarakat, balanya itu bukan hanya yang berzina, masyarakat itu sendiri yang akan. Mohon maaf ya. Iya, bertobat boleh, kita mengatakan itu boleh. Tapi ketika itu masyarakat, ya saya hanya menilai masyarakat menganggap itu tidak lagi jadi masalah. Saya khawatir 10-20 tahun lagi melihat orang yang LGBT itu nggak nganggap itu masalah. Biasa aja, udah lazim, udah mah sering aja lah. Itu, wah enggak apa-apa, itu biasa mah. Nah, ini yang bahaya. Itu yang rasa bukan kita, Bapak Ibu sekalian. Mungkin anak-anak kita nanti hadir di lingkungan seperti itu. Yang kalau ngatain, kamu nih kok laki-laki sama laki-laki. Itu malah dimarahi sama orang-orang. Dasar, kolot, primitif, jelek, buruk, begitu. Kalau sekarang kita ngelihat, mohon maaf, laki-laki dan perempuan pacaran yang melakukan tindakan-tindakan yang nggak bagus lah menurut kita gitu. Itu mungkin 20 tahun lagi, naudzubillah min dzalik, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Mereka sekarang pakai, kata profesor itu kok normal. Kata kedokteran itu normal, katanya begitu. Naudzubillah min dzalik. Ini saya live ya. Biasanya kalau ngomongin begini tuh langsung di ban. Saya nggak tahu nanti live-nya ada nggak rekaman. Gitu ya. Coba aja di sosmed lah ngomongin gitu tuh langsung dihapus nanti statusnya. Luar biasa. Malah kita yang benar gitu, itu malah dianggap buruk. Nauzubillahi min dzalik. Itu hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Bikin aturan, tata aturan jahiliyah. Sekali lagi bukan berarti misalnya pemerintahan pasti kita tolak gitu, enggak. Saya itu dosen hukum. Wah, bapaknya hukum. Dulu tahun 80 90 itu beredar, jangan kuliah di hukum. Kuliah di fakultas hukum. Itu hukum kafir gitu katanya. Tapi lama-lama ketika mereka mau ngurus, ya, tapi kalau mau ngurus cerai, mau ngurus surat tanah, mau ngurus apa, ya tetap cari orang hukum juga kan? Enggak gitu. Maka sebenarnya hukum di Indonesia itu mayoritas sudah sesuai Al-Quran Sunnah. Saya berani jamin. Mayoritas sudah. Tapi ada yang enggak, ya ada. Ya kita perbaiki yang kurang itu. Jangan semuanya ditinggalkan. Ya. Ada. Maling dilarang kan? Copet dilarang. Ya kan? Membunuh dilarang. Kriminal-kriminal dilarang. Ada yang tidak dilarang saja masih. Terhadap perzinahan memang belum. Terhadap hal-hal tertentu belum. Ya itu yang diperbaiki. Bukan berarti semuanya buruk, ya. Begitu. Itu hukum jahiliyah. Bikin aturan-aturan yang menurut kita baik. Menurut kita, tanpa mempertimbangkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Waris ya tadi ya, saya bilang waris. Itu paling sering terjadi lah. Saya dulu sempat bikin di RB ini kan ya, saya pernah ngisi itu tentang pelatihan waris. Itu kan ramai juga, kasus-kasusnya ramai itu nanti. Kalau masuk kasus, ya Pak, kami mau bagi sesuai Islam Pak, tapi keluarga enggak Pak, pengennya dibagi rata aja Pak, yang adil. Itu saya paling kata-kata bahaya itu. Tapi pengen dibagi rata aja Pak, biar adil. Itu kalau ngomong keluar dari lisan kita, bagi saya itu keluar dari keimanan. Bisa jatuh kepada kesyirikan, bisa jatuh kepada kekafiran. Kenapa? Kan katanya gini, dibagi rata aja Pak, biar adil. Itu mengatakan Allah dan Rasulnya nggak adil berarti. Kata Allah dan Rasulnya, dibagi. Anak laki-laki jatahnya 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Kalau dia bilang, bagi rata aja, biar adil. Saya sering dengar itu, kata-kata itu. Allahu Akbar. Muslim lagi yang ngomong gitu. Itu kalau dia sadar betul, pandangan hidupnya itu sudah bukan pandangan hidup Islam. Itu sudah menghina Allah dan Rasulnya. Saya sedih banget kalau dengar kata-kata itu. Dibagi rata aja Pak, biar adil warisan. Allahu Akbar. Berarti dia katakan yang sesuai syariat itu enggak adil. Itu bahaya itu.
Siapa lagi yang adil kalau Allah dan Rasulnya dibilang tidak adil? Na'udzubillahi min dzalik. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Banyaklah ya aturan-aturan yang menurut manusia itu jadi lebih baik. Menurut manusia itu lebih baik dibanding aturan Islam. Nanti ada orang mengatakan, ya jilbab itu budaya Arab, gitu. Bukan syariat Islam. Dah nggak sesuai dengan zaman, gitu. Begini dan begitu. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Nampaknya secara logika itu masuk betul. Oh iya ya, bujur juga ya. Ternyata tidak semua yang kelihatannya bujur juga itu benar. Hati-hati. Hati-hati. Jangan-jangan kita masuk ke dalam kejahiliahan yang kupu-kupu tadi. Wah, baik nih kayaknya. Wah, cocok nih kayaknya. Oh, begini nih lebih bagus sepertinya dibanding aturan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillahi min dzalik. Salah satu yang banyak tersebar di kalangan kita adalah akad-akad ribawi. Saya tidak mau masuk panjang ke situ ya. Saya hanya mengatakan ya, nanti memang di situ banyak perdebatan. Tapi yakini dulu bahwa kalau mengilmuinya, oh baru kita yakin, oh ini boleh, ini tidak boleh. Jangan, wah apa-apa bagus aja. Nah itu yang bahaya. Harus mengilmui. Kalau nanti ada perdebatan di kalangan ulama, ya kita ini hanya pengikut dari para ulama. Wah, saya ini ngikut Quran dan Sunnah. Iya, ngikut Quran dan Sunnah itu, ini hati-hati ya kata-katanya ya. Ikut Quran dan Sunnah itu betul. Tapi kan kita tuh bukan sampai pada level orang yang bisa menjadikan dalil itu menjadi satu hukum. Itu butuh alim, seorang ulama. Ibarat donat itu dari tepung. Resepnya udah ada nih. Set. Ternyata nggak semua orang bisa bikin donatnya jadi. Ada donatnya bantat lah, ada yang kekecilan lah, ada yang kegedean lah, ada yang keras banget, ada yang lembek banget, kan gitu. Sama pada resepnya. Udah ada nih, nggak jadi. Di YouTube tuh kan wah kayaknya gampang banget bikinnya ini. Pas kita bikin gagal, kan gitu. Ternyata yang bisa mengolah Quran dan Sunnah itu ya para ulama. Nanti di kalangan ulama itu nanti ada yang bagian kecil-kecil itu berbeda. Ya, kita tinggal ikuti saja mana yang menurut kita lebih baik, lebih benar. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya, saya tidak akan masuk panjang di situ. Cuma saya itu bilang tadi, ada akad-akad riba, itu banyak beredar sekeliling kita, ya itu harus kita akui. Nah, itu kan hukum jahiliyah. Hukum jahiliyah. Yang menurut kita mungkin lebih baik. Ada yang menganggap begitu, lebih baik. Oh, ini lebih pas, ini cocok aja ini. Hati-hati. Allahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Yang sekarang ramai itu kan banyak yang investasi itu emas. Saya bukan orang yang ahli di situ, tapi salah satu aturan dalam jual beli emas itu kan harus langsung dan tunai. Tunainya dalam artian apa nanti dijelaskan itu ya. Yang penting langsung. Kenapa harganya kan emas itu bisa berubah-ubah. Nah, nanti bagaimana yang jual beli itu aturannya seperti apa? Nah, itu tolong dipelajari yang jual beli di situ. Ibu-ibu misalnya jual beli emas atau bapak-bapak investasi emas itu. Nah, wajib mengilmui aturan jual beli emas, fikih emas itu. Contoh ya orang mau haji. Apakah kita ini wajib belajar fardu sekarang belajar gimana cara haji? Enggak wajib. Enggak belajar enggak apa-apa, enggak dosa. Kapan wajibnya? Kalau mau haji. Nanti kalau mau haji belajar. Nah, saat itu aja belajarnya enggak apa-apa. Enggak wajib belajar detail. Haji itu harus begini, cara pasang kain ihram itu begini begitu. Enggak wajib, saat ini enggak wajib. Mau belajar silahkan aja, dapat ilmu. Tapi enggak wajib. Kapan wajibnya? Kalau nanti mau haji, mau umrah gitu.
Sama tadi mau jual beli emas, saya nggak jual beli emas, saya nggak wajib saya belajar. Tapi bapak ibu yang belajar itu wajib belajar tentang. Baik, itu yang kedua ya. Disebut dalam Al-Maidah ayat 50 itu hukum jahiliyah. Orang-orang yang berhukum dengan jahiliyah. Jahiliyah pertama tadi tentang dhannal jahiliyah. Persangkaan. Cara pandang menilai, mengingat menilai Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala, berprasangka pada Allah. Akidahnya itu kepada Allah. Itu akidah jahiliyah. Yang kedua, hukum jahiliyah. Yang ketiga, ini kelihatannya sepele. Tapi kalau Allah pasangkan dalam Al-Quran, nggak jadi sepele lagi. Ini urusan penting. Walad. Ini kelihatan kalau matanya mulai nggak sehat ya. Kecil banget tulisannya. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Artinya tabarrujal jahiliyah. Jangan kamu itu berhias, bertingkah laku, dandan. Kalau ada yang lebih spesifik kadang bilang itu dandan. Berekspresi fisik lah ya. Tingkah laku, berpakaian, cara berpakaian dan sebagainya itu berpakaian, cara perilaku jahiliyah. Nah itu ya, sekarang lagi rame orang itu ya. Alhamdulillah minzal. Yang rame banget ya tahu sendirilah kondisi sekarang ya. Hati-hati. Ya, yang paling sering saya rasakan itu kalau sesuatu itu kembali dianggap wajar. Nah, itu yang bahaya sekali. Nauzubillah min dzalik. Anak-anak muda kita berperilaku, cara pandang, kiblatnya tuh yang mau nggak mau. Kalau sekarang kita nggak bisa bilang cuma barat gitu. Kita menilai ada yang di timur, apa itu? Korea. Nggak semuanya salah ya. Tapi banyak yang ya namanya itu bukan dari Islam ya. Berperilaku berlebihan seperti itu. Hati-hati. Jangan-jangan kita terperosok. Kelihatannya rame, kelihatannya bagus, kelihatannya cakep, kelihatannya indah. Misalnya, ya sekali lagi tidak semua itu buruk. Gitu lah. Kita harus bisa memilah-milah. Gitu. Tidak semua tadi ya. Apa yang dilakukan orang Arab sebelum Islam itu buruk. Nah, mereka berhaji. Hajinya tapi ada yang salah. Hajinya boleh dilakukan, kan diteruskan. Tapi menyembah berhalanya yang dihancurkan. Begitu. Orang Arab itu suka menjamu tamu. Luar biasa. Sampai sekarang budayanya. Di beberapa wilayah Arab itu, jamu tamu. Kita datang itu harus dijamu luar biasa. Dipotongkan, kalau dulu dia potong kambing, dia potong ini. Pokoknya menerima tamu itu sebesar. Nggak pakai tanya, mau ngapain Pak? Enggak, datang aja ke rumah orang itu. Pasti itu. Kalau yang pernah umroh, pernah haji, saya cuma diceritakan ya. Banyak yang ngajak, ayo Pak ke rumah saya Pak, makan gitu. Mereka itu suka menjamu tamu. Itu budaya bukan hanya dari Islam itu. Budaya sebelum mereka Islam. Baik gitu. Ada budaya misalnya pakai pakaian orang timur gitu. Kalau orang Jepang kimono, kalau yang perempuan Korea itu hanbok, kalau orang Cina itu kan. Itu pakaiannya bagus itu sebenarnya. Tinggal pakai jilbab aja kan ya ditambahin. Pakaiannya kan rapi. Nutup aurat panjang betul. Ya, dibanding kalau di tempat lain ini kan sangat terbuka auratnya. Mereka tuh rapi gitu ya. Cuma tinggal pakai tambahin jilbabnya kan gitu ya. Itu kan berarti bukan buruk ya, boleh-boleh saja gitu. Saya punya teman itu yang jualan gamis tapi gaya-gaya Korea gitu. Ya, boleh-boleh saja. Bukan berarti semuanya buruk kan gitu. Kita pilih-pilih mana yang baik, mana yang buruk. Saya dulu zaman saya kecil itu kelihatan umurnya ya. Misalnya zaman dulu tuh suka ada poster-poster, eranya tuh poster-poster, ada Westlife, ada apalah gitu ya. Zaman masih dulu tuh itu ditempel di dinding-dinding gitu, zaman bola atau sebagainya. Saya kira itu zaman dulu doang. Tapi saya baru-baru ini tuh lihat ada berapa tahun ini lihat Korea-Koreaan itu ada tuh orang jual poster-poster begitu. Saya kira nggak laku ini mah zaman 90-an nih. Ternyata laku, Allahu Akbar, laku.
saya agak bingung juga ya. Jadi dia pasang poster entah apa lagi. Kalau ketemu sama artis Korea, wah teriaknya histeris sekali. Allahu Akbar. Boleh saja, ada tahap yang boleh nanti batasnya. Tapi harus kita pilih-pilih. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh, gitu kan ya. Jangan sampai kita karena suka, karena ingat itu keren, nah, kita lakukan. Padahal itu bisa jadi sebut sebagai tabarrujal jahiliyah. Itu yang ketiga. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, apa yang disebut sebagai jahiliyah itu? Nah, dalam Quran kalau yang tadi itu surah Al-Ahzab ayat 33 potongannya tentang tabarrujal jahiliyah. Tabarruj al-jahiliyah. Yang keempat, ini kita akan bicara tentang potongan ayat dalam surah Al-Fat ayat 26. إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ. Ila. Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka hamiyah. Hamiyah ini kesombongan, juga bermakna kebanggaan, merasa hebat sebagai hamiyatul jahiliyah. Contohnya begini sebenarnya, kalau saya dapat penjelasan. Orang jahiliyah itu kan berbangga tentang kelompoknya, sukunya, keluarganya. Nah, kalau itu hadir, mau zaman jahiliyah, zaman dulu apa zaman sekarang, itu disebut hamiyatul jahiliyah. Merasa kelompok saya lebih hebat dibanding saya yang lain. Komunitas saya lebih hebat dibanding yang lain. Merasa ini kelompok ya. Kalau muslim wajib, Islam itu pasti lebih baik dibanding yang lain. Tapi ini kelompok. Wah, organisasi saya ini lebih baik nih. Manhaj saya ini pasti lebih baik dibanding semuanya dibanding yang lain. Wah, ilmu yang dari guru saya ini harusnya pasti lebih baik dibanding yang lain. Memandang rendah yang lain. Nah, ini tabiat jahiliyah. Itu muncul sekarang nih. Kelompok satu mengatakan ini, yang partai yang satu mau lebih baik dibanding ini. Ini semuanya begitu. Kok apapun dalam sekolah satu misalnya bisa menganggap pasti merasa lebih itu boleh dalam artian oh ya kita punya keunggulan ini. Tapi memandang remeh pada orang lain, ya kan sombong itu kalau dalam penjelasannya adalah menolak kebenaran dan merendahkan yang lain. Dia karena merasa lebih baik, wah saya tolak itu. Enggak ada gitu tuh. Menurut saya begini. Gitu. Menolak kebenaran dan memandang remeh orang lain, memandang rendah yang lain. Nah, ini hati-hati. Umat Islam sekarang jadi masalah itu di sini. Ketika penyakit jahiliyah yang kesombongan ini, hamiyatul jahiliyah ini muncul dalam umat Islam itu enggak akan pernah jaya kita. RB itu lebih bagus dibanding sini misalnya. Komunitas sedekah Jumat ini lebih baik daripada komunitas sedekah Senin misalnya. Merendahkan yang Senin gitu misalnya. Contoh saja. Kalau itu wujud dalam perilaku kita, nah itu berarti kita punya tuh hamiyatul jahiliyah, punya sifat-sifat kejahiliyahan. Ya. 4 kejahiliyahan yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini menjadi asas. Kalau itu wujud dalam hidup kita, bahkan dalam diri kita, maka sejatinya kita masih kejahiliyahan itu masih wujud. Bisa jadi dia dulu buruk, ulat seperti saya sebut tadi. Namun sekarang berubah jadi kepompong yang berubah jadi kupu-kupu yang indah, yang disukai, orang nyaman bersamanya. Bahkan menikmati kejahiliyahan itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tantangan kita. Sebelum nanti kita masuk dalam pandangan-pandangan hidup Islam, kita startingnya dengan memahami kejahiliyahan. Karena inilah yang diinginkan musuh kita. Siapa musuh kita? Oh, saya ini orang baik, Pak. Tidak pernah musuhan sama orang.
Kita itu punya musuh, jelas. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ayat 112 dalam surah Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Artinya, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh. Maka kita umat nabi itu juga dimusuhi sama dia. Siapa itu? Yaitu setan-setan dari jenis manusia dan dari jenis jin. Punya kita musuh itu. Siapa bilang nggak punya? Setan itu nggak suka kalau kita berbuat baik. Terkadang perilaku setan itu wujud juga pada manusia. Saya bukan mengatakan kamu ini setan, bukan. Kadang-kadang setan jin itu mempengaruhi bala temannya jadi temannya setan. Yuk pengajian. Ada itu aja. Apa namanya? Malas nih. Jajan aja sama jalan-jalan. Nah gitu. Setan itu ngurut ya, nanti ada mungkin kajian itu. Dia ngurut tuh. Orang tuh dikasih dosa yang paling, diajak ke dosa yang paling buruk. Atau turun-turun jadi kecil. Oh, nggak bisa berdosa sampai ujungnya tadi adalah jangan sampai orang itu berbuat kebaikan. Itu aja. Dia nggak dosa, tapi jangan sampai dia dapat kebaikan. Nggak sholat malam tuh nggak dosa, tapi setan bilang ya udah tidur aja lah, nanti aja sholat malamnya, gitu. Itu nggak dosa, tapi setan pengen infak. Aduh ternyata saya lagi banyak kebutuhan nih, nanti dulu infaknya. Nggak dosa nggak infak, tapi nggak dapat pahala infaknya. Setan itu kan ngurut tuh gitu. Orang kalau nggak bisa berdosa besar, kasih dosa kecil. Nggak bisa dosa kecil, dia sibuk dengan hal-hal yang melenahkan. Ngobrol panjang semalaman, ini sebagainya itu. Atau main game, anak-anak sekarang kan game seharian tuh main game aja. Nah, gitu. Kalau nggak bisa juga dia dia kalau bisa nggak berbuat amal. Kalaupun berbuat amal, setan itu masih ada. Amalnya itu tidak berpahala atau pahalanya berkurang. Godaan setan di pengajian ini kan ada. Apa? Godaan setan salah satu yang muncul di pengajian itu adalah orang yang ngaji merasa lebih baik dibanding yang tidak datang pengajian. Ini aku tuh pagi-pagi pengajian. Situ pawai gitu kan. Misalnya. Ini tuh setan masuk tuh, merasa kita lebih baik dibanding yang wah, itu tuh ke masjid. Ini aku nih ke masjid, situ nih ke masjid. Gitu. Ini saya nih, wah, ahli surga nih kayaknya. Sayangnya teman saya itu ya, gak mau gabung dengan saya. Biasanya gitu, memandang rendah orang lain. Auzubillah min dzalik. Kita punya musuh. Musuh yang pengen jatuh kita ke dalam kejahilian-kejahilian tadi. Jahiliyah dalam hal akidah. Syirik misalnya. Kita jatuh ke dalam kejahiliahan yang sifatnya hukum. Kita tidak mau tunduk pada hukum Allah. Yang ini cocok nih sepertinya buat saya nih. Yang ini nggak cocok nih buat saya nih. Oh, kok Islam itu mengatur ada harta suami, ada harta istri. Nggak boleh dong, nggak bisa dong. Harta harus istri pegang semuanya misalnya begitu. Lebih cocok buat saya nih gitu. Yang menentang Islam ini, menentang aturan, kadang menganggap perasa dirinya lebih pas dengan begini. Begitu. Ada juga jahiliyah dalam ranah tabarruj, cara berperilaku. Wah, ini tantangan betul era zaman sekarang. Cara berpakaian, cara berdandan, ya, cara berperilaku, cara bersosmed, misalnya lagi ramai sekarang itu ya. Dengan cara pandang jahiliyah. Setan mau menjatuhkan itu. Makanya sekarang banyak orang terpeleset ya di sosmed. Karena setan gampang betul kayaknya sekarang. Pakai jempol itu orang bisa kepleset. Terakhir ada juga
jatuh pada kesombongan, kejahilian, kesombongan kelompok. Bahkan di kelompok Islam. Wah, kelompok saya nih soleh betul. Pengajian saya ini soleh, solehah semua. Misalnya gitu. Pengajian saya ini rame, gitu. Ustadz itu juga digoda. Enak di masjid itu. Amplopnya gede, ada tuh. Digodaannya. Kelompok saya ini begini dan begitu dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Merasa kelompoknya lebih baik, jamaahnya lebih baik. Wah ini kelompok saya, bahkan misalnya orang itu travel umroh, itu kan ngurusin ibadah itu. Bukan saingan. Boleh-boleh saja secara bisnis yang fair, tapi merasa diri lebih baik dan sebagainya, itu godaan betul. Setan akan masuk ke ranah-ranah itu, karena itulah ciri-ciri kejahiliahan yang Allah sudah tunjukkan dalam Al-Quran. Kalau itu ada, Islam memang ia menggantikan, menghapus kejahiliahan itu. Kalau orang menjalankan Islam. Tapi kalau kita memang masih belum itu dan masih terperosok, mudah-mudahan kita bisa bertobat, memperbaiki diri. Mudah-mudahan bagian dari kajian ini adalah bagian kita ingin terus memperbaiki diri. Seorang muslim itu bukan yang merasa dirinya yang terbaik, sudah melakukan ini dan begitu. Tapi yang terus mau memperbaiki diri, jadi lebih baik. Harapannya besok kita lebih baik pada hari ini. Terus kita berbaik. Dan tidak merasa putus asa, oh saya ini sudah tua, sudah lama, sudah zaman lagi. Tidak. Bahkan ada orang yang masuk Islam di akhir hari terakhir hayatnya, ya dalam beberapa kisah itu. Dan dia masuk Islam, dan disitulah Allah berikan dia jalan ke surga. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira situ, leher saya sudah sangat gatal gitu. Tapi alhamdulillah ya, hari ini bisa kita silaturahim. Mudah-mudahan kita ketemu 2 pekan lagi ya, masih bersama RBI dan komunitas sedekah Jumat. Ini memang pengajiannya ngisi cuma saya, karena saya punya kurikulum ya, sudah dilihat. Silakan kita nanti terkurikulum ada pengajian. Harapannya hadir terus, karena nanti sebenarnya ada rekamannya di salah satu channel YouTube, nanti saya share. Mudah-mudahan biar pemahamannya utuh. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Saya tutup dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.